Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Kotrunada, NIM 20410501111 dari Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Menjelaskan pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah, nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan sama halnya dengan sistem administrasi. Definisi ilmu ekonomi di sini mengambil menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, yang ketiga teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro. Definisi ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, ekonomi yang banyak mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro ada 7. Yang pertama, pendapat dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan LS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.